Hai, Assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Bunda semuanya sehat ya. Untuk Bunda yang lagi sakit, aku doakan semoga Bunda cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Pagi-pagi kalau di rumah aku kayak gini ya Bun. Jadi pertama kali yang aku pegang itu pasti dapur. Masak-masak untuk sarapan dan sekalian untuk makan siang. Urusan sapu menyapu dan pel mengepel di pagi hari aku serahkan pada adikku. Adikku itu kan kerja masuk jam 8. Jadi sebelum dia masuk kerja, dia itu bantuin aku nyapu dan ngepel di rumah. Bagi-bagi kerjaan gitu loh Bun. Tapi yang namanya sapu dan mengepel itu nggak bisa satu kali kan Bun. Nanti juga aku pasti pel dan sapu lagi. Maklum yang namanya punya 3 bocil ya di rumah. Rumah itu nggak bisa terus-terusan rapi dan bersih. Bunda yang punya bocil juga pasti paham deh. Nggak ada yang namanya rumah itu selalu rapi dan bersih Bunda. Yang ada rumah yang selalu dirapikan dan dibersihkan. Bukan gitu Bunda-Bunda. Tapi nggak apa-apa ya Bun, namanya juga bocil. Berantakin rumah itu adalah hal yang biasa. Yang penting kita selalu mengajarkan anak-anak juga ikut bantu-bantu beresin rumah setelah mereka main. Ngajarin anak untuk sedikit bertanggung jawab sejak dini gitu loh Bun istilahnya. Ngomong-ngomong jangan salfok ya Bun sama wajan aku yang dalamnya udah menghitam itu. Oh iya Bunda, tadi tuh aku udah ngoseng kecambah sama tahu tapi lupa aku record. Nah ini lanjut aku mau bersihin ayam ya Bun. Rencananya aku mau masak ayam kecap. Anakku udah request ayam kecap lagi. Aku beli ayamnya di tempat pemotongan ayam dekat rumahku. Ini tadi belinya 50-an ribu dapat 1 kilo. Ngomong-ngomong, tempat pemotongan ayamnya itu buka setiap hari loh Bun. Jaraknya itu sekitar beberapa menit aja dari rumah aku. Ini ayamnya nanti mau aku bagi 2 ya Bun. Separohnya mau aku masak, separohnya lagi mau aku simpan di kulkas. Jadi ya Bun, aku tuh jarang banget nyetok barang-barang bahan makanan di kulkas. Karena apa? Tukang-tukang sayur di dekat rumahku tuh banyak. Dan mereka itu belanjanya ke pasar besar itu setiap hari. Jadinya kita bisa ganti-ganti menu sayur-sayuran dan lauk pauk itu setiap harinya segar-segar gitu loh Bun. Walaupun harganya itu mungkin agak mahal dikit ya Bun daripada kita belanja langsung ke pasar yang besar, tapi hitung-hitung kita bantuin para pedagang kecil kan untuk lariskan dagangan mereka. Jujur Li, aku tuh jarang banget belanja di pasar tradisional yang besar itu Bun. Selain jaraknya jauh, pagi-pagi itu rasanya hektik banget kalau misalnya mau belanja. Sebulan sekali aja belum tentu aku ke pasar tradisional yang besar itu. Tapi kadang-kadang ya ada pengennya juga sih ke sana. Biasanya misalnya menjelang puasa atau mau lebaran, biasanya aku ke sana. Duh lama banget ya setahun sekali. Tapi demi bunda-bunda nanti deh aku akan ajak bunda-bunda untuk jalan-jalan ke pasar tradisional itu sesekali. Kita bawa uang 100 ribu, kira-kira bisa dapat apa ya? Kan tiap daerah itu beda-beda ya Bun, harga kebutuhan pokok, sayur mayur, lauk pauk dan segala rupa. Bisa jadi di tempat bunda-bunda harganya serba murah, 100 ribu dapat banyak barang. Tapi di tempat aku ini tergolong mahal Bun. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau dan penasaran, nanti sesekali boleh deh aku ajak jalan-jalan ke pasar tradisional di sini. Kita lihat 100 ribu itu dapat apa aja ya. Duh itu kembang es cepat banget berkembang biaknya. Kembang biak, emangnya hewan. Itu loh Bun, penutup freezernya itu kan rusak. Jadi baru beberapa hari dibersihin udah mulai lagi ada kembang esnya banyak numpuk di situ. Ya selama masih bisa digunakan kulkasnya jadi aku tetap pakai yang itu ya, walaupun udah nggak ada tutup freezernya. Tetap berfungsi dengan baik sih sebetulnya, cuman ya itu kekurangannya. Kembang esnya cepet banget numpuk. Oh iya, sambil nunggu masakannya matang kita cuci-cuci dulu ya Bun, biar nggak numpuk seperti biasa. Jangan salfok ya sama penumbuk yang ada di situ. Aku tuh memang sering pakai penumbuk Bun kalau untuk menghaluskan bumbu-bumbu di rumah. Kalau yang jumlahnya kecil ya, kalau misalnya agak banyak itu baru aku blender. Kalau dibandingkan dengan ulekan, aku tuh lebih sering memakai penumbuk atau lesung kayak gini ya Bun, karena mungkin udah terbiasa kali ya. Dari kecil, ibuku tuh selalu pakai penumbuk kayak gini. Di tempatku tinggal, di kampung ibuku, itu jarang orang yang pakai ulekan. Mungkin kalau ulekan lebih familiar ya di tempat bunda-bunda, tapi kalau aku di sini lebih sering pakai penumbuk atau lesung kayak gini. Kalau pakai ulekan, aku tuh kayak kurang tenaga gitu loh Bun, kayak orang sakit. Tapi kalau pakai penumbuk atau lesung kayak gini, aku seperti memiliki kekuatan super. Masak udah, nyuci piring udah. Ini saatnya aku nyiapkan makan untuk anak-anakku. Anakku yang pertama ini mau siap-siap mau sekolah ya Bun, jadi sarapan dulu. Karena dia si pagi, nanti pulangnya juga awal setengah 10. Nah ini anakku yang nomor 2 juga udah bangun dan ikut sarapan. Gak lama kemudian anakku yang kecil juga ikutan bangun. Ini anakku yang nomor 3 ya Bun. Anakku 3 semuanya cewek. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukuri aja ya Bun, karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang belum punya anak. Untuk bunda-bunda yang saat ini belum punya anak, aku doakan semoga segera punya momongan ya. Amin amin ya robbal alamin. Kalau kita kembalikan ke konsep rezeki, anak itu juga salah satunya rezeki ya Bun. Buat bunda-bunda yang saat ini belum punya rezeki anak, sabar aja ya Bun. Karena rezeki itu bukan cuma melulu uang, melulu harta, anak, punya keluarga, punya tetangga-tetangga yang baik dan lain sebagainya, itu juga semuanya merupakan rezeki.
Walaupun kadang ada aja yang suka ngomentarin kehidupan kita, ya tapi yang namanya hidup ya bun, kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Mau ngomong, ini aku mau lanjut jemur pakaian di atas ya bun. Untuk urusan nyuci mencuci baju, aku tuh lebih seringnya di malam hari ya bun, karena pagi hari itu kan hektik banget, pekerjaan banyak. Jadi kalau misalnya aku nyuci malam, paginya aku tinggal jemur. Lebih sering ya bun, bukan berarti tidak pernah. Artinya aku juga pernah kok nyuci di pagi hari, nyuci baju. Tapi ya itu, kalau aku di pagi hari ngerjakan semua pekerjaan kayak mencuci, masak, beres-beres, ngantar jemput anak sekolah dan lain sebagainya, kadang-kadang suka keteteran juga bun. Duh, sampai belibet ya lidahnya. Nyuci-nyuci pagi, kadang-kadang gak kejemur-jemur sampai sore, akhirnya sampai malam juga ngejemurnya. Kan sama aja, mendingan aku nyuci malam aja, jemurnya di pagi hari. Tahu sekalian langsung jemur di malam hari itu juga. Ngomong-ngomong, ini dia penampakan jemuran aku bun. Memang sangat kacau ya, berantakan banget. Tapi mau gimana lagi, kan gak semuanya bisa langsung dikerjakan dan diurus dalam satu waktu. Semua itu butuh modal bun, dan kita itu gak bisa sekaligus ya. Kayak pembangunan rumah ini aja, itu sangat bertahap. Dan untuk rumahku ini masih banyak sekali proses. Masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan, yang perlu dibenahi. Memang benar kata orang, kalau bikin rumah itu gak ada habis-habisnya. Aku masih pengen ini itu bun di rumah ini. Pengen bikin kanopi, karena di depan rumahku itu kan terasnya sangat panas menghadap matahari sore. Jadi kalau misalnya sore hari, itu panasnya luar biasa. Sampai-sampai ketika aku nanam tanaman dan aku taruh di teras, itu pada kering semua bun. Ya Allah, makanya aku pengen banget kasih kanopi. Tapi kan rezekinya belum ada ya bun. Sama halnya dengan tempat aku ngejemur ini. Ini kan di lantai atas, tempat aku nyimpan barang-barang yang jarang aku pakai. Sebenarnya ini pengen aku benahin, pengen bikin kayak laundry room ala-ala gitu loh bun. Tapi ya balik lagi, belum ada uangnya bunda. Nah semuanya berproses ya, jadi gak bisa sekaligus, kecuali kita banyak uang. Ya uang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kalau bunda lihat dan perhatikan, ini tuh jemuran buatan pak suami ya bun. Jadi bukan jemuran-jemuran yang beli-beli gitu di pasar. Tapi meskipun begitu penampakannya, itu tuh benar-benar muat banyak bunda. Jadi sampai saat ini aku masih belum ada rencana ya untuk ganti jemuran aku dengan yang baru. Karena punyaku ini buatan pak suami masih bisa berfungsi dengan sangat baik dan muat banyak kalau aku nyuci-nyuci dan jemur. Ngejemurnya udah, sekarang aku mau lanjut aktivitas yang lain ya bunda. Turun naik tangga ngejemur di atas, apa nggak capek? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir capek juga sih. Tapi kan keluar keringat, anggap aja olahraga, kan kayak gitu ya bun. Kadang-kadang kalau mau menyempatkan olahraga sebagai emak-emak, kita tuh kadang-kadang alasannya nggak ada waktu lah, inilah itulah, nggak sempat lah. Tapi dengan aktivitas kayak gini, aktivitas sehari-hari yang kita kerjakan di rumah, kalau mengeluarkan keringat, ya anggap aja itu sebagai olahraga kita kan. Jujur li, dulu tuh aku malas banget kalau misalnya mau ngejemur di atas, turun naik tangga, kan capek ya. Tapi setelah aku merubah pola pikirku, kalau misalnya aku ngejemur di atas dan aku berkeringat, itu bisa jadi bagian dari olahraga dan aku bisa menurunkan berat badan. Aku jadi lebih semangat bun ngejemur di atas. Oh iya ngomong-ngomong, ini aku lagi bikin susu ya bun untuk anak aku yang kecil. Abis ini aku mau sarapan karena aku mau ngantar anakku yang pertama ini ke sekolah. Ngantar anak sekolah ini kadang-kadang aku gantian ya, kadang aku, kadang suamiku. Banyak banget kadang-kadangnya, ini gimana sih bunda? Kita balik lagi ke pembahasan rumah ya bun, tentang masih banyak sekali PR yang perlu dilakukan di rumah. Aku kadang-kadang lagi. Kenapa sih aku sering ngomong kadang-kadang? Coba hitung berapa kali aku bilang kadang-kadang di video ini. Aku tuh senyum dan ketawa-ketawa aja bun kalau misalnya ada teman-teman atau ada orang yang belum kukenal dan dia mengenalku lewat Instagram dan dia bilang, "Bunda, rumahnya rapi banget, estetik banget, bagus banget." Itu tuh kadang aku pengen ketawa sendiri bun. Lihatlah bunda-bunda, adik-adik, kakak-kakak. Aku tuh nggak seestetik itu bunda, lihat tuh aku makan aja pakai tangan dan memang lebih enak kalau makan pakai tangan ya nggak sih, ya bagi yang tahu aja. Aku ini kan orang kampung ya bun, lahir di kampung, besar di kampung, sampai aku menikah dan punya anak pun aku masih tinggal di kampung ya, walaupun agak ke kecamatan dikit gitu, agak kota dikit gitu ya, tapi tetap aja nggak bisa dihilangkan ya kampungnya itu ya bun. Jadi kebiasaan-kebiasaan aku yang udah sangat lama itu nggak bisa dirubah. Satu saat pun kalau misalnya Allah ngasih titipan ke aku, misalnya aku bisa jadi orang kaya, amin ya rabbal alamin, aku tetap akan suka melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya makan pakai tangan, makan pakai sayur-sayur kampung dan lain sebagainya, itu tetap nggak bisa sih bun dihilangin. Nah kalau tentang rumahnya aku dekor, rumah ini aku bagus-bagusin, aku bikin kitchen set yang katanya lo ya mewah banget kak, katanya kayak gitu. Nah itu tuh aku bentuk self reward aku gitu loh bun, ngerti gak sih? Kayak aku ngasih hadiah buat diri aku sendiri karena kerja keras aku, dan itu pun aku belinya hasil menabung, hasil usaha aku juga, dan aku tentu disupport sama suami loh ya.
PTW jangan salfok ya bun sama tulisan family dan ME yang di atas kepalaku itu sebenarnya tulisannya home alias home, tapi kan udah copot jadinya ME kayak gitu ya bun. Alhamdulillahnya suamiku tuh kayak dukung banget gitu aku kalau misalnya benah-benahin rumah, ngedekor-dekor rumah, karena ini kan kegiatan yang positif ya bun. Selain itu dekor rumah itu bikin aku merasa nyaman, dan insya Allah mudah-mudahan semoga anak-anakku dan suamiku betah di rumah. Sampai sini dulu ya bun, ini aku mau ngantar anakku sekolah dulu. Assalamualaikum bunda, dadah.